Assalamualaikum guys, balik lagi ke channel ini. Dan pada video kali ini gue baru tahu ya, kalau di anime Shinchan ini ada cerita yang menyedihkan di baliknya. Jadi konon katanya kalau penulisnya itu terinspirasi dari kisah menyedihkan sebuah keluarga di Jepang. Oke, jangan lama, sebelum lanjut lu subscribe dulu channel ini supaya gue semangat bikin videonya. Dan jangan lupa lu siapin dulu kopi apa minuman yang hangat gitu buat nemenin lu nonton video ini. Dan jangan lupa ubi gorengnya. Oke, langsung saja cerita dimulai. Crayon Shinchan adalah serial manga dan anime karya Yoshito Usui. Dia adalah seorang mangaka yang berasal dari Jepang. Pria yang lahir 21 April 1958 yang sudah banyak membuat karya, dan salah satu yang paling terkenal adalah Crayon Shinchan. Kalau di Indonesia sih udah nggak asing dengan namanya Shinchan, karena udah sejak lama anime ini tayang di televisi Indonesia. Serial anime ini biasanya tayang pada hari Minggu, dan udah pasti menjadi tontonan yang banyak disenangi oleh anak kecil. Tokoh utama dari serial ini adalah bocah yang berusia 5 tahun. Ia merupakan anak yang cukup nakal yang sering menggoda cewek cantik dan centil, sehingga sering membuat kedua orang tuanya pusing dan marah. Awal kemunculan serial ini adalah pada tahun 1990. Dulu Shinchan terbit secara mingguan di majalah Weekly Manga Action yang diterbitkan oleh Futubasha. Untuk versi animenya sendiri, serial Crayon Shinchan ini pertama kali muncul di TV Asahi pada tahun 1992. Jepang yang biasa disebut negeri Sakura memang memiliki banyak sekali kisah anime yang membuat siapapun jatuh cinta. Bukan hanya anak kecil dan remaja, usia dewasa pun masih tergolong banyak yang menyukainya. Sebut saja serial Inuyasha, One Piece, Doraemon, Naruto, hingga Crayon Shinchan. Namun, di balik anime itu ternyata ada kisah kelam yang benar-benar bikin kita sedih. Dan kali ini kisah kelam itu berasal dari Crayon Shinchan. Shinchan yang digambarkan menjadi bocah berusia 5 tahun yang super nakal dan suka menggoda gadis-gadis centil dan cantik. Karena perilakunya yang sangat usil dan nakal itu, Shinchan selalu saja membuat sang ibu Misae dan sang ayah Nohara pusing. Tapi yang gak disangka-sangka, cerita konyol dan menggemaskan itu menyimpan sebuah kenyataan yang sangat menyedihkan. Berhembus kabar bahwa sang penulis Yoshito Usui terinspirasi untuk menulis kisah Crayon Shinchan dari seorang ibu di Jepang yang bernama Misae. Ia adalah seorang ibu yang sangat merindukan anak laki-lakinya yang bernama Shinosuke. Shinosuke sendiri meninggal pada usia 5 tahun karena kecelakaan. Diceritakan bahwa saat itu Shinosuke dan adiknya tengah berjalan-jalan. Entah apa yang terjadi setelahnya, adik dari Shinosuke bermain ke jalanan dan hampir saja tertabrak mobil. Kemudian sang kakak Shinosuke dengan sigap menyelamatkan adiknya. Namun nasib berkata lain. Mobil melaju dengan kencang sehingga Shinosuke dan adiknya ketabrak dan tewas. Ayah dan ibu Shinosuke sangat sedih atas kematian anaknya. Dan singkat cerita, ia menemukan krayon milik Shinosuke di dalam mobilnya. Konon, hal inilah yang mendasari Yoshito Usui memberikan judul Crayon Shinchan. Tentu saja kabar ini begitu membuat fans anime Shinchan kaget luar biasa. Mereka yang awalnya kesel dengan tingkah laku Shinchan langsung bersimpati setelah mengetahui kalau Shinchan hanyalah sosok hayalan Misae yang diangkat oleh Yoshito Usui. Meskipun urban legend ini tak sepenuhnya diyakini di Jepang, tapi ada yang percaya jika teori ini benar. Salah satu buktinya diungkapkan di film Crayon Shinchan Super Dimension The Storm Called My Bride yang menceritakan soal sosok Shinko-chan yang diduga kuat sebagai adik dari Shinchan, di mana Shinko kerap kali menyebut Oni-chan atau kakak saat memanggil Shinchan. Selain itu, dalam film itu juga tak diperlihatkan sosok Shinchan saat dewasa bersama teman-temannya, yang semakin memperkuat kalau Shinchan memang sudah meninggal dunia. Cerita ini memang masih belum dipastikan kebenarannya, atau mungkin memang tidak lagi dapat dipastikan kebenarannya,
karena Yoshito Usui, sang mangaka Crayon Shinchan ini telah tutup usia pada 11 September 2009. Hal tersebut tentu saja sangat disayangkan karena kisah ini akan tetap menjadi urban legend yang tidak dipastikan kebenarannya. Gimana menurut lo? Kalau memang benar begitu, lu nggak boleh lagi sebel kepada Shinchan. Sebelumnya, Yoshito Usui mengungkapkan bahwa ia ingin mendaki gunung kepada keluarganya. Namun, setelah beberapa hari tak kunjung kembali, keluarganya melaporkan ke pihak kepolisian. Sempat beredar kalau kabar Yoshito Usui menghilang. Namun, publik beranggapan saat itu kalau berita hilangnya Yoshito Usui ini hanyalah gosip. Publik pun mengira kalau pencipta karakter Shinchan ini lagi sibuk menyendiri. Namun, penemuan seorang pendaki gunung pada Sabtu waktu setempat menjelaskan semuanya. Pendaki itu menemukan sesosok tubuh tergeletak 120 meter di bawah tebing pegunungan Arafuna, Prefektur Gunma. Dan gak jauh dari tubuh itu, sekitar 50 meter, ditemukan tas yang berisi kamera, dompet, pakaian, dan setelah polisi mengecek barang-barang tersebut, kemudian teridentifikasilah barang tersebut milik Yoshito Usui. Karena sulitnya medan, polisi baru bisa mengevakuasi keesokan harinya, yaitu pada hari Minggu. Jenazah Yoshito Usui dievakuasi dari bawah tebing menggunakan helikopter polisi pada hari Minggu. Pihak kepolisian mengatakan kalau pria yang berusia 51 tahun ini meninggal akibat gangguan paru-paru dan luka yang berada di sekujur tubuhnya akibat jatuh dari ketinggian. Menurut Futubasa, publisher Crayon Shinchan, dalam konferensi persnya, foto-foto terakhir yang sempat dijepret Usui menggunakan kamera digital sebelum meninggal adalah gambar-gambar tebing di mana tubuh Usui ditemukan. Dapat diyakini kalau Yoshito Usui terpeleset dan terjatuh saat berusaha memotret lingkungan sekitar. Kematian Yoshito membuat heboh negeri Sakura, sampai seorang teman lamanya mengomentari kematiannya yang tidak terduga. Ia ditemukan tewas di dasar jurang yang curam. Terakhir kali aku melihatnya di musim semi. Kami belum pernah bertemu satu sama lain dalam beberapa saat. Dia adalah pria yang pendiam, pendengar yang baik, selalu jeli dalam mencari ide untuk digunakan dalam karyanya. Jadi saya heran mendengarnya saat mengatakan bahwa ia tidak lagi ingin bekerja, bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dituliskan lagi. Dia tampak lelah secara emosional. Ketika saya mendengar berita bahwa dia hilang, aku benar-benar mendapat firasat buruk. Setelah kejadian itu, tetap dipertanyakan apakah meninggalnya disebabkan kecelakaan. Sebab sejumlah orang telah melihat perubahan dalam perilaku Usui. Sebuah sumber penerbit komik mengatakan bahwa Usui biasanya pergi menyelam dan memancing dengan teman-teman kerjanya. Anehnya, ia menghentikan semua aktivitas liburannya itu dalam beberapa tahun terakhir sebelum ia meninggal. Seorang kenalan lain juga mencatat bagaimana ia telah tertutup selama 2-3 tahun terakhir, yang membuat khawatir banyak orang mengenai Usui. Pemakaman Yoshito Usui digelar pada 23 September 2009 secara tertutup. Ia meninggalkan istri dan 2 orang putri, dan kedua anaknya pindah rumah setelah ayah mereka meninggal. Dan Yoshito Usui telah meninggalkan dunia untuk selamanya. Gimana guys ceritanya? Menurut gua sih, biarpun belum diketahui kebenarannya kalau Yoshito Usui itu terinspirasi dari cerita Ibu Misae, menurut gua sih kita harus prihatin kepada keluarganya yang ditimpa musibah kehilangan kedua anaknya. Oke, kalau lu suka video ini, silahkan lu like, komen, dan subscribe biar gua senang gitu. Oke, sampai bertemu di video-video selanjutnya.